Mari saya mau ajak baca Kolose 1 ayat 24 sampai 26. 24, 25, 26. 3 ayat ini. Habis itu kita nyanyi temanya. Mana cindrinya? Oh ya. Iya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia. Di bahasa aslinya bilang mysterion. Sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan misteri. Yaitu misteri yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Siapa orang kudusnya? Jemaat. Ya, orang kudusnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Siapalah kami Tuhan, yang terbuat dari debu tanah. Namun Engkau berikan kami hati, pikiran. Engkau hembuskan roh. Sehingga Tuhan, nenek moyang kami Adam dan Hawa menjadi makhluk hidup, dan kami keturunannya Tuhan yang seharusnya binasa, tapi oleh kasih-Mu Tuhan hari ini kami ada di sini. Terima kasih Bapa Surgawi, pimpinlah kami supaya kami memahami kasih-Mu, dan kami mau membalasnya, dan kami mau berusaha untuk hidup sebaik-baiknya bagi-Mu Tuhan, dalam hidup yang cuma satu kali dan sangat singkat sebenarnya. Tolong kami Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi ayat yang barusan kita baca itu, Paulus berkata bahwa dia katanya bersukacita. Bersukacita. Bersukacita apa? Paulus ini kalau disuruh psikiater duniawi untuk menelah jiwanya, orang gila. Mengapa dia orang gila? Dia bersukacita karena bisa menderita. Lah, kan mana ada orang begitu, betul nggak? Orang kalau menderita itu kan susah. Tapi dia bilang dia bersukacita karena dia bisa menderita. Dia boleh menderita. Dia bisa menderita, dia bersukacita. Bagaimana ini? Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena dia bilang begini. Kalau dia bisa melengkapi gitu ya, kekurangan penderitaan Kristus bagi jemaatnya, kalau dia bisa menambahkannya, bisa ikut melengkapinya, dia sangat bersukacita atas itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana bisa ada pemikiran yang demikian ini saudara? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sudah melayani Tuhan lebih 30 tahun menjadi gembala. Saya tahu sebuah gereja akan bagus, walaupun orangnya sedikit. Adalah apa? Jikalau jemaat itu isinya orang-orang yang sungguh-sungguh saling mengasihi. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya banyak waktu kembali ke tahun 95 di mana kami mulai beberapa orang. Betul nggak? Pak Timotius, Pak Hasan, ya toh? Di sini ada berapa itu? Yang hadir minggu pertama. Hadir minggu pertama, coba angkat tangan hadir minggu pertama punya. Wow, ya. 1, 2, 3. Oh, itu yang di belakang 1, 2, 3, 4. Yang belakang tunjuknya kecil begini itu ya, Sinta ya. Ada 5 sisa di sini. Ya. 5 yang hadir minggu pertama kebaktian Grafe. Tanggal 25 Juni.
1995 di sebuah kantor kecil, lebarnya 4 meter, ya 5 meter kali 4 meter begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan saya tahu jemaat Tuhan haruslah saling mengasihi. Saling mengasihi. Karena apa? Karena ini tubuh Tuhan Yesus. Bukan cuma saling mengasihi, harmonis seluruhnya, saudara. Harmonis. Oh, betapa kami saling mengasihi walaupun beberapa orang waktu itu. Dan kami mulai, pada waktu saya kembali dari Amerika, setelah menyelesaikan doktor, banyak gereja mau minta saya. Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Ya, pada waktu di Hong Kong saja, saya singgah. Mereka minta saya tinggal. Omong satu kata saja, yes, gitu. Maka mereka akan bawa saya pergi lihat pastori. Mereka akan mendaftarkan Stephen Endo di International School yang pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Kongtung, gitu. Dan semuanya gitu. Saya hanya perlu ngomong satu kata, saya bilang no. Tahu nggak akhirnya mereka bilang apa? Oh, mungkin Pak Suhento sudah janji dengan gereja yang besar, maksudnya gereja yang besar. Oh, saya bilang tidak ada janji sama siapa-siapa. Mereka tambah bingung lagi, tambah bingung. Kok tidak ada janji dengan gereja yang besar-besar? Kenapa pula tidak mau di sini? Saya bilang saya hanya janji kepada Tuhan pulang ke Indonesia. Bikin jemaat di sini, pulang ke Indonesia. Itu janji saya kepada Tuhan. Sudah didoakan lebih setahun, saya bilang. Bagaimana bisa sangkut di Hong Kong? Ini kan jadi kacau. Ya. Saudara saya bilang, tak bisa. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya bilang mau mulai jemaat yang baru. Ya, jemaat itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sama. Seperti juga saya ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa semuanya. Anda tamat, Anda selesai, Anda sudah diisi dengan pengetahuan dan hatimu sudah kejok-kejok di chapel, gitu, di asrama segala macam. Kemudian kau dilepas keluar dan pergi membuat jemaat. Ya. Tidak akan lebih sulit dari saya mungkin dulu waktu kita start pertama. Anda sekarang sudah ada, artinya apa? Wah, sudah ada banyak, sudah GBA sudah banyak penolongnya, ya enggak? Samuel pergi ke Cirebon saja dibawa oleh kurnia ke sana. Wah, kemarin ya toh, itu ada misioneri datang, Tegiles sekarang nginap di rumahnya katanya, ditolong segala macam itu. Oh, banyak sekali. Wah, dulu saya bukan ditolong, semua gereja di sini kalau bisa Suhento dipencet, kayak pencet apa itu tahu nggak apa? Kutu-kutu yang biasanya itu kutu apa namanya itu? Tungau gitu. Kutu. Kalau bisa dipencet, dimatiin gitu. Semua gereja mau begitu. Tetapi saya berkata kepada yang lain, ya, kita bikin jemaat yang baru. Syaratnya adalah kita harus saling mengasihi. Pertama-tama ada orang yang rela mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, mengasihi jemaatnya. Mengasihi jemaatnya. Saya selalu menasihati kepada mahasiswa. Saya bilang, jikalau engkau tidak mengasihi jemaatmu, engkau tidak bisa melayani dengan baik. Bahkan saya berkata kepada mereka yang tinggal di asrama, sekarang orangnya warna-warni, rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bilang begini, jikalau kamu orang Tionghoa tidak bisa mengasihi orang Papua tidak bisa mengasihi orang Jawa tidak bisa mengasihi orang Batak, kau belum layak untuk menjadi hamba Tuhan. Kau belum layak untuk jadi hamba Tuhan. Oleh sebab itu engkau harus mengasihi jemaat, mengasihi mereka semua. Karena ini adalah ciptaan manusia yang melalui waktu berjalan sehingga ada yang kena jemur terlalu banyak jadi hitam gitu. Ada yang kemudian lari ke utara, terlalu banyak musim dingin jadi makin putih. Dan larinya ke timur kena hadap matahari makin sipit. Tapi semuanya adalah keturunan dari Adam dan Hawa, saudara kita
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, di dalam sebuah jemaat lebih dari itu, saudara. Kita lebih dari itu. Kenapa? Karena kita dikatakan bukan cuma bersaudara. Kita ini satu tubuh, saudara. Kita ini satu tubuh. Nah, itu oleh sebab itulah maka diperlukan oleh seorang yang mengasihi Tuhan demikian. Dan mengasihi saudara seiman sedemikian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan nomor satu. Mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, mengasihi pekerjaannya sedemikian rupa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau saya egois, kalau saya egois, saya bisa nyangkut di Hong Kong, saudara. Dan kalau saya egois, saya bisa nyangkut di Amerika, saudara. Dan tidak pulang. Saya bisa hidup senang. Karena kira-kira beberapa bulan sebelum saya pulang, saya ketemu satu gereja Chinese Baptist Church, Chinese semuanya. Dan semuanya orang kaya, saudara, yang duitnya kelebihan pensiun semuanya. Tahu nggak, tiap minggu makan enak, tiap minggu makan enak. Gerejanya tidak besar sebenarnya, hidup bisa lebih tenang gitu. 5-60 orang tiap minggu makan terus, saudara. Dan mereka punya rencana saya jadi gembala mereka. Mereka punya rencana. Kenapa? Karena yang sedang menggembalakan mereka itu bule. Tadinya saya kira Chinese. Karena saya telepon. Saya telepon. Ini Chinese Baptist Church. Sepusa. Dia bilang, wah ini nyapnya pakai koi lagi ya. Saya bilang, ni musena. Dia bilang, benar lah. Ya, wah, saya bilang, ni sing semua. Wah, sing mai ah. Oh, siang ma gitu. Sing mai. Lalu saya tanya, ni si Guangdong人的是客家人啊？我是美国人啊。Dia bule pula. Kok bisa semak itu bule? Saya bilang, ternyata namanya McDonald. Setelah saya pergi ke sana, oh, McDonald, gitu namanya. Makanya karena saking lamanya di Taiwan, bahasa Mandarinnya oke banget. Gitu. Saya kalah jauh sebenarnya. Saudara. Tahu nggak? Saya pergi. Wah, ketemu semuanya. Orang Tionghoa semua di situ. Yang dari Jakarta satu Iron, yang dari Hong Kong, dari Thailand, dari Taiwan, dari Malaysia, semua lengkap di situ. Waduh, ya dong. Saya sebenarnya senang, happy sekali saya. Tapi saya bilang sama Simu, kita ini janji pulang Indonesia. Tahu nggak apa? Setelah sekian lama kami kebaktian di sana, kemudian saya nggak pergi lagi. Kenapa? Karena 1 minggu waktu baptisan, satu bapak sudah agak berumur 50 lebih dipanggil ke depan, dibaptis pakai semangkok air gitu, di kepalanya. Kagetnya saya bukan main-main, saya bilang gitu. Nah, mulai minggu itu saya nggak pergi lagi. Si Iron yang orang Indonesia itu, dia dari Kelapa Gading katanya. Ya, beberapa minggu saya nggak datang, dia telepon saya, Pak Suhento katanya, kenapa tidak datang kebaktian lagi? Wah, Iron, saya bilang, kacau gereja kamu, kacau, saya bilang. Kenapa kacau, bagaimana? Saya bilang, coba mereknya Chinese Baptist Church, sampai aku ketipu pergi ke situ. Tapi yang minggu yang kapan itu saya bilang, kok baptis orang pakai semangkok air, dipecek-pecek di kepalanya saja. Saya bilang, bagaimana itu? Dia bilang, oh itu ya yang buat Pak Suhento tidak mau datang. Iya, saya bilang, itu kan kacau nih baptis church, tapi ini begini caranya. Oh begini. Itu pertama kali terjadi di antara kami. Pertama kali. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Si McDonald itu, dia bilang, dia tuh bukan orang baptis. Ya, cuman kami cari hamba Tuhan yang bisa Mandarin, nggak ketemu. Dia pulang dari Taiwan. Dia orang Injili katanya. Nah, dia yang bilang, enggak apa-apa, pakai air pop di sini aja katanya. Sudah beres. Kan begitu. Begini Pak Suhento, saya kasih tahu rahasia katanya. Saya bilang, rahasianya apa? Waktu Pak Suhento datang, sedang menyelesaikan sekolah di Tabernakel, mau selesai doktor, kami semua sudah bisik-bisik, inilah gembala kita yang berikut, gitu. Ya, inilah gembala kita, gitu. Dan semuanya sudah setuju, Pak. Aduh, kamu bisa bayangkan. Gitu. Saya bilang, no Iron, no, saya pulang ke Indonesia, saya pasti pulang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu saya sampai di Indonesia, ini adik-adik saya asal duduk di sini, mereka tahu keadaan saya, numpang tinggal sama adik saya satu kamar, berapa bulan di situ.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang paling awal itu semua mengikuti. Tetapi saya berkata, seperti sekarang saya omong kepada mahasiswa saya bilang, Tuhan mau melihat apakah engkau mengasihi dia atau tidak. Mengasihi dia itu dengan cara mengasihi pekerjaannya, mengasihi pelayanannya. Itu mengasihi dia. Karena ketika Tuhan mau meninggalkan pelayanan kepada Petrus, Anda tahu apa yang diminta dari Petrus? Bukan, Petrus, kamu tamat S berapa? Gitu. Tidak. Juga tidak tanya Petrus, kamu punya keterampilan apa? Kamu punya ini apa? No. Apa pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama itu pakai agape. Mengasihi aku dengan kasih yang benar. Tulus, ikhlas, kasih ilahi. Lebih dari mereka semua. Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Dia balas dengan kata phileo. Bukan agape. Kasih, pertemanan. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan mencari orang yang mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Barulah dia bisa menjadi seorang gembala yang baik. Nomor satu, dia harus mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Barulah dia bisa rela menderita bagi jemaat seperti yang Rasul Paulus tulis itu. Aku bersuka cita jika aku boleh menderita, menggenapkan pada tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Tuhan Yesus. Dia bilang dia bersuka cita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya membaca banyak biografi orang-orang yang mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Adoniram Judson itu adalah seorang yang sangat pintar, saudara. Sangat pintar. Bapaknya itu pergi menginjil ke tempat yang lain, zaman dulu naik kuda lama sekali. Tahu berapa bulan? Dia umur 3 tahun pulang, anaknya bacakan Alkitab untuk dia. Dia kagetnya bukan main. Anak yang baru belajar omong bisa baca Alkitab. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia sempat menghilang dari hadapan Tuhan sebagai anak hamba Tuhan yang tidak diselamatkan, dipengaruhi oleh seorang yang eknoktis, itu yang teman kuliahnya yang mempengaruhi dia menjadi mengejar dunia, ingin waktu itu menjadi seorang ahli hukum sedemikian rupa, sampai Tuhan ketok kepalanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Waktu dia sempat pulang perjalanan, dia sudah capek. Zaman itu, ya, kalau tidak punya kuda, yuk jalan kaki. Wah, dia sudah capek, ya. Kemudian singgah di sebuah penginapan. Dia tanya, masih ada kamar nggak? Yang punya penginapan bilang, kamar sebenarnya masih ada 1, tapi kau tak mungkin bisa tidur di situ. Kenapa? Dia bilang, itu ada orang di sebelahnya sedang sakit keras dan dia mengeluh terus, mengerang-ngerang kesakitan. Oh, dia bilang, nggak apa-apa, saya tidur di situ aja. Saya capek sekali, saya pasti lelap, nggak peduli sama dia. Akhirnya dia tidur di kamar itu. Wah, orang itu semalaman kayak mau mati, nggak mati gitu. Mau ngeluh, mau ngarang-ngarang. Adoniram pikir, waduh, kalau mau mati begini, ini gawat ini, begitu gawat. Tahu nggak apa? Akhirnya dia tertidur juga daun usus. Setelah dia pagi, dia tanya yang punya penginapan itu, di mana orang itu yang di sebelah kamar saya? Sudah mati. Sudah mati. Siapa namanya? Mungkin kayak di Tempeleng Halilintar. Ternyata yang mati, yang mengerang-ngerang di kamar sebelah justru adalah temannya yang paling dekat. Yang mempengaruhi dia tidak usah percaya Tuhan segala macam itu. Dia shock berat. Saudara, shock berat.
Itulah dia jalan pulang sampai ke rumah. Kalau mati tidak di dalam Tuhan seperti itu, belum sampai ke neraka aja sudah susah. Belum sampai ke neraka loh. Masih di penginapan. Apalagi kalau sudah sampai ke neraka. Wah, dia langsung bertobat habis, saudara. Dia bertobat habis. Dia bilang bapaknya, dia sekarang dia bertobat habis, saudara. Dia sekarang dia percaya Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak mau mengejar dunia lagi dengan kepintarannya, kehebatannya, semuanya. Akhirnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gayung bersambut. Ketika di Amerika mendengar bahwa di Inggris ada dikirim misioneri ke India, William Carey dan teman-teman. Amerika tidak mau kalah, kita juga kirim misioneri kalau begitu pergi ke Burma, Myanmar sekarang ini. Dan Adoniram Judson menawarkan diri, dialah yang jadi misioneri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, dia jadi misioneri, saudara. Dia jadi misioneri yang hebat. Anda tahu berapa banyak kesusahan yang dia alami? 2 kali dia dianggap sebagai pengkhianat, dianggap sebagai spy karena dia bule. Waktu peperangan Myanmar kemerdekaan melawan Inggris, 2 kali dia dipenjarakan tanpa salah, hanya mereka curiga, saudara. Istrinya nggak tahu kenapa nggak pulang-pulang, suaminya masuk penjara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi orang-orang yang demikian inilah yang berkata seperti Rasul Paulus katanya, jikalau aku boleh menderita untuk menggenapkan apa yang masih kurang pada penderitaan Yesus Kristus, aku berbahagia untuk semua itu. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah ada orang yang demikian yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan kepadanya harta termahal, yaitu mutiara terindah, kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan titipkan kepadanya dan Tuhan akan menopangnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selalu mendesak kepada mahasiswa dan alumni. Saya bilang, sudah berapa banyak kamu berdoa, berapa banyak kau sudah berlutut meminta kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kau WA Pak Suhento, sudah belum kamu berdoa sedemikian rupa? Baru tadi pagi saya bilang, si Anu minta duit. Saya bilang, begini. Simo bilang, aduh bagaimana ini ya. Si Anu minta duit, ya toh. Minta duit. Saya selalu bilang kepada mereka, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu saya baru pulang dari Amerika, tanya itu orang-orang awal itu, mau minta sama siapa? Mau minta sama siapa? Oh, berlututlah, berdoa, berlutut, ya, berdoa, karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan, saya sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya, kalau saya dengan tekad demikian mau melayani, mau pulang dengan konsisten, pokoknya melayani mau di Indonesia, membangun gereja. Kalau sampai gagal, Tuhan, bukan saya yang malu, Engkau ikut malu. Topang saya Tuhan, ini gereja harus berdiri. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mahasiswa semuanya, Anda perlu memeriksa hati kamu. Anda perlu mencek seberapa engkau mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan tanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Sampai 3 kali diulang. Petrus pun gak enak hati lah. Dan setiap kali Tuhan kasih tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Karena dengan penggembalaan domba yang baik dan menghasilkan domba yang baik,
dan orang Kristen yang baik, maka gereja ini akan berjalan dengan baik. Hanya dengan gereja yang berjalan dengan baiklah baru kemudian akan memproduksi jemaat-jemaat yang lain lagi, menghasilkan jemaat-jemaat lagi, multiplikasi, saudara. Itu yang Tuhan mau. Tuhan yang sudah lihat sejak dulu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diperlukan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Bukan cuma suami saja baik, tapi istri harus sedemikian mengasihi Tuhan. Oh, saya bangga dengan Simo yang mendampingi terus, berdoa terus dalam segala keadaan, segala hal. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin mahasiswa bingung. Ya, Simo dulu lebih kurus lagi pada waktu mau pulang. Saudara, kita tidak punya penyaring air, ya. Dan kalau kita mau perlu air minum, si mau minta pergi ke tempat si Icu mempunyai advent itu yang untuk disaring, dapat 1 galon, gendong bawa, kemudian itu ya, wah, ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Si mau kurus-kurus dulu itu dari lantai 1 di sana naik ke atas bawa 1 galon air itu kuat, ya, bisa sambil lari gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang main-main saya kasih tahu, iya. Wow, ya. Maka itu saya bilang kepada mahasiswa semuanya itu, kalau kau cari perempuan cantik, salahlah, ya toh. Aduh, nanti dia jadi beban, saudara, ya toh. Kamu ada pelayanan, mukanya cibir sedikit, ya, cengeng sedikit, aduh, saudara, ya. Kau bisa pergi dengan sangat berat hati, pusing dengan istri yang macam begitu. Bukan yang memberi kekuatan, memberi dorongan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Salomo tidak mungkin salah ketika dia menulis bahwa kecantikan itu bohong. Salomo tidak kurang perempuan cantik, betul nggak? Apa Salomo kurang koleksi perempuan cantik? Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi dia bilang kemolekan itu bohong semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, engkau mau hidup dengan satu orang seumur hidupnya, seumur hidup kamu, dan terutama mendukung engkau di dalam pelayanan. Tidak gampang, saudara. Rabu malam, ya, Pak Daud bersaksi dari Amerika. Kalau kau cari salah, mesti yang Tuhan kasih, katanya. Wah, saya tertegun sedikit mendengar dia omong demikian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, di satu sisi yaitu adalah seorang yang melayani Tuhan sedemikian rupa, mengasihi jemaat, ingin memajukan jemaat semuanya. Berat sebelah kalau saya tidak bicara soal jemaat. Berat sebelah. Ya. Maka diperlukan jugalah ada jemaat yang sedemikian mengasihi gembalanya, tahu pengorbanannya, sedemikian menghargai usahanya. Oh, saya banyak mendapat keluhan dari alumni, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya dapat banyak keluhan, saudara. Oh, baru 2 minggu yang lalu datang satu alumni, datang kepada saya. Aduh, dia bilang, Moses, saya rasanya agak, ya, dia bilang, perasaannya bagaimana ya, dia bilang, ada jemaat, dia bilang, saya bilang bahwa betapa saya mengucap syukur karena Pak Suhentola saya bisa begini, kalau tidak saya mungkin sudah berakhir di penjara di mana. Ini karena Injil yang benar, pengajaran yang benar yang Pak Suhento bawa itu, dan sekarang pun saya bawa kepada mereka. Ada jemaatnya tidak senang mendengarnya. Seolah-olah jemaatnya bilang, wah kalau gitu kita ini kayak berhutang budi aja sama dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba kita buka Timotius, surat Timotius katanya. Ya. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap
berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kadang-kadang merasa prihatin dengan mahasiswa saya, alumni. Ada yang saya tahu sebenarnya enggak pintar-pintar banget, ya. Enggak pintar-pintar banget. Wah, dikirim ke satu daerah. Wah, di sana orangnya bilang apa? Pak, tolong kirim yang lebih pintar, Pak. Waduh, kenapa yang ini? Waduh, waduh sana, waduh sini. Ya, macam-macam begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya enggak? Dulu ya, ada satu tunas jemaat. Mereka mengeluh. Dia mengeluh terus. Dia bilang sama saya, Pak, saya rasanya kepingin pindah ke gereja yang lain. Lalu saya bilang, kenapa? Kenapa kamu mau pindah? Dia bilang, ini khotbahnya cuman itu saja. Itu saja. Waduh. Saya bilang sama dia, kalau khotbahnya itu saja, salah apa benar? Benar sih. Itu sudah benar, saya bilang. Betul nggak? Lalu kau pergi ke gereja yang lain, saya bilang. Kau pergi ke gereja lain, khotbahnya banyak variasi, bikin orang ketawa sampai terpingkal-pingkal. Itu standing comedy. Salah semuanya. Kacau balau. Lalu gimana ini? Nah, jadi saya bilang kepadanya, lebih baik kamu mengasihinya. Kasihan, dia naik ke atas saya sudah stres, Kalau bukan sudah kencing sampai los habis semuanya, mungkin celananya sudah basah, Karena Anda tahu, menggembalakan jemaat berkhotbah bukanlah sesuatu hal yang sangat gampang. Bukan sesuatu hal yang sangat gampang. Oh, yang bersaksi Rabu malam, dia bilang dia enggak sekolah Alkitab, tapi ngomong sama saya di belakang sesudah itu. Wah, dia bilang, bagus juga sih, katanya. Kesaksiannya bisa menguatkan banyak jemaat kita, bahwa ada orang yang dari negara lain datang mau melayani sampai ke kampung, tetapi dengan tidak berpendidikan sama sekali, tidak sekolah kitab. Ini satu kesalahan. Untung dia bukan mendirikan jemaat, dia hanya menyusup masuk ke dalam gereja kemudian menginjil. Tapi kalau bikin jemaat, saudara yang saya kasih dalam 10 kali kamu cuman kesaksian macam begini, ya enggak? Jemaatnya berapa yang bisa tahan? Aduh, dulu saya ingat kalau di gereja saya yang lama itu kalau kamu khotbah mengulang lagi, tahu enggak? Ada jemaat yang cukup nakal, dia bilang, wah ini nasi goreng, nasi kemarin digoreng, dipanasin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nasi goreng kemarin. Gimana mau menjadi seorang yang dalam segala hal baik, dinilai oke, khotbahnya bagus, segalanya bagus. Mana tidak gampang cari yang macam begitu. Kita mesti mentabiskan Mikail, gitu, malaikat. Betul nggak? Itu tidak gampang itu, saudara. Nah, oleh sebab itulah makanya dibutuhkan jemaat yang memahami, mengasihi, yang bisa bergandengan tangan bersama-sama dengan gembala, yang bagaimanapun juga Anda mesti melihat ketulusan hatinya. Dan dia begitu baik.
Ya, kalau mengenai pengajaran dan lain sebagainya, Anda bisa suplemen. Sekarang lebih hebat lagi zaman medsos, betul nggak? Ada banyak suplemen vitamin, bisa pakai video pendek lah, apalah, dari Gravela dan lain sebagainya lah, ya toh. Tapi Anda tahu bahwa yang gembala saya ini, dia sudah sedemikian mengasihi, dia mau melayani di sini. Loh, kalau tidak ada dia datang ke sini, maka tidak ada gereja yang benar di kota saya. Saya mesti pergi kemana? Ada satu orang, ya, dia sudah 3 kali WA saya, minta saya kirim orang untuk bikin jemaat di Palembang. Saya bilang, kamu di kota Palembang atau di mana? Agak masuk ke dalam, Pak. Wah, agak masuk ke dalam lagi. Gitu. Saya bilang, tolonglah Pak Suhento. Dia bilang, saya perlu ada gereja yang benar di sini. Dia perlu ada gereja yang benar di Palembang, bukan kota Palembang. Masuk lagi agak dalam. Ya saya bilang, kamu sudah mantap. Saya bilang gitu. Ya saya sih sudah mantap ini. Saya sudah ikutin semuanya pembahasan di WA, semuanya sudah mantap. Saya bilang, ini kalau saya kirim orang ke sana, kamu sanggup nggak kamu kasih makan sama dia? Saya sengaja gituin kan. Gitu. Waduh, dia bilang, ya Bapak lah yang kasih itu. Oh ya saya yang kasih. Jadi bukan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang sekarang ini tuh ada permintaan pelayan Tuhan sporadis. Oh saudara, tidak gampang. Tidak ada gampang. Nah, diperlukan jemaat yang memahami, yang sungguh-sungguh. Ada orang mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan, komit habis mengasihi jemaat. Dan diperlukan jemaat yang mengasihi Tuhan sedemikian rupa, juga mengasihi hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Oh, bagaimana semua ini bisa terjadi? Semuanya start awalnya adalah lahir baru. Orang harus lahir baru. Orang harus sungguh-sungguh bertobat lahir baru. Adoniram Judson. Tadinya dia walaupun anak hamba Tuhan, dia nggak pusing sama bapaknya kasih nasihat apapun juga. Kasih nasihat apapun juga. Pokoknya dia mau kejar dunia. Tuhan ada cara. Tuhan ada cara. Tuhan heran sekali. Ya toh? Justru teman yang paling dekat yang banyak mempengaruhi dia sehingga dia lari dari Tuhan, hidup keduniawian. Mungkin Tuhan izinkan iblis cekek dia. Di kamar sebelah, mengerang-ngerang, mau mati nggak mati, atau mengerang-ngerang. Dan malam itu Adoniram Judson tidak tahu siapa di sebelahnya. Dia berpikir dalam hati, belum sampai ke neraka saja sudah susah macam begitu, apalagi sampai ke neraka, nanti apa jadinya? Besoknya tahu itu malah temannya yang paling dekat. Kagetnya, shock berat, saudara. Shock berat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang lebih seru lagi itu tahu nggak apa? Charles Haddon Spurgeon. Katanya, tahu nggak bagaimana dia diselamatkan dan melayani Tuhan? Dia mau pergi ke gereja. Itu badai salju ya. Terus mau tidak mau singgah di sebuah gereja kecil. Orangnya cuma beberapa belasan orang. Ya udah dari singgah di situ. Ya karena badai salju, pengkhotbah yang mestinya datang enggak datang, saudara. Enggak datang. Waduh, enggak datang, jadi siapa yang khotbah nih? Saling tunggu menunggu. Akhirnya ada satu orang
didaulat sama mereka. Yaudah kamu yang khotbah. Dia juga maju ke depan. Tahu nggak dia khotbah? Dia nggak tahu kata-kata apa. Memang dia nggak siap khotbah kok. Ya dong. Dia khotbah, kemudian dia datang cari Spurgeon, dia tunjuk muka, kau harus bertobat. Kamu harus. Wah, mungkin si Charles bingung nih. Kenapa ini orang khotbahnya cuman ke saya doang? Marah-marah, kau harus bertobat kalau Tuhan akan murka sekali. Kamu harus menghilang, sudah punya. Disitulah dia shock, saudara. Dia shock. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada saja cara Tuhan ya loh. Badai salju, pengkhotbahnya tidak datang. Terus pengkhotbah dadakan. Pengkhotbah dadakan. Dan Spurgeon akhirnya diselamatkan. Dan melayani Tuhan sedemikian rupa. Berkhotbah luar biasa dipakai oleh Tuhan, saudara, di Inggris di sana. Saudara, pada waktu dia membangun stadion sebenarnya kebaktiannya, yang muat kira-kira mau 10.000 orang. Terus apa tau nggak? Pada waktu pasang ini suruh tes, dia punya resonansi segala macam sudah hebat belum. Jadi Spurgeon datang ke situ, dia pura-pura khotbah pendek gitu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia bertobat dengan. Tahu nggak? Padahal itu ngetes suara. Seorang tukang letakkan alatnya menangis bertobat, saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa sekali, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang mau melayani Tuhan sepenuh hati, mempersembahkan, mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat. Dan diharapkan, artinya barulah akan harmonis. Oh, betapa jemaat Grafe yang start awal itu, kami begitu mengasihi Tuhan dan mengasihi semuanya. Ya. Juga ada jemaat yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat sedemikian rupa, yang rela dipakai oleh Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat Tuhan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahu nggak? Saya renung-renungkan, begini. Kalau orang muda, anak-anak pikir semua yang dia ingat yang akan datang. Kalau sudah tua, kita pikir yang sudah lalu. Yang sudah lalu. Nah, makanya saya banyak pikir yang lalu. Bahwa waktu Grafe baru start, Tuhan uji apakah semuanya jemaatnya mengasihi Tuhan atau tidak. Yang tidak mengasihi Tuhan akan gugur. Ikut Tuhan, apakah semuanya ditimpukin duit dari atas? No. Itu tanya itu Pak Hasan, Pak Timotius, Sinta, nih beberapa ini semuanya yang masih ada di sini itu. Semuanya mendapat ujian berat. Ini kalian ini pendatang belakangan sudah nggak tahu nih ada ujian nggak yang pribadi. Sinta kerja di perusahaan sepatu, katanya mau direlokasi ke Surabaya. Dia mau dipindahkan ke sana. Karena di Surabaya tidak ada gereja yang benar, dia tidak rela dipindahkan. Tetap di sini. Akhirnya PHK sendiri. Pak Hasan, bosnya ada masalah, atasannya, ya loh, akhirnya keluar. Pak Timotius kerja di Bank Sewu, kena likuidasi semuanya. Waduh, Icu ya punya toko di Senen, kebakaran Senen. Semua yang ikut Suhento Liau, ya semua ini orangnya masih hidup di sini, sama orangnya masih hidup. Semua yang ikut Suhento Liau, Tuhan tes. Saya senang dengan lagu tadi itu. Ku kan jadi emas, jadi emas di tempat, ya.
Kita berdoa. Saya bilang kita berdoa. Semua badai itu pasti akan berlalu. Dan kita akan melihat langit yang cerah. Akhirnya satu persatu Tuhan restorasi. Setelah mendapatkan benar, mereka mengasihi Tuhan. Mengasihi kebenaran. Bukan ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan sudah lari, sudah pergi. Ini yang bukan ikut-ikutan. Mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat, mengasihi hamba Tuhan. Oh, mengasihi hamba Tuhan. Ya, bayangkan. Ya, saya sampai kepingin meneteskan air mata. Menerima persepuluhan katanya. Sudah kena PHK, tidak kerja, masih tetap kasih persepuluhan karena tahu ini gembalanya perlu makan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, saudara. Nah, jemaat yang demikian inilah saudara yang Tuhan akan pakai. Lipat gandakan 26 tahun. 26 tahun. Kita bisa lebih dari 300-an orang. Hampir 400 orang. 26 tahun. Berarti rata-rata 1 tahun tumbuh 10 sampai 15 orang. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui jemaat yang demikian inilah. Melalui jemaat yang inilah. Tuhan mau supaya bisa mendirikan sebanyak mungkin jemaat di seluruh Indonesia. Kalau bisa, kalau bukan dihalangin oleh COVID, mungkin kita bisa keluar ke negara lain. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lahir baru, sungguh-sungguh diselamatkan, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ini kuncinya. Amin jemaat sekalian. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang amat besar yang kami alami. Tuhan, Engkau begitu baik mengasihi kami. Bahkan sampai hari ini kami tidak kekurangan karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh patut mengucap syukur. Kami tahu laut tidak selalu tenang. Kadang ada gelombang. Kami tahu jalan tidak selalu datar. Kadang ada lekak-lekuk. Kadang mendaki, kadang menurun. Kadang kami harus melewati riam-riam. Tuhan, satu hal yang kami tahu pasti, Engkau bersama dengan kami. Engkau memimpin kami. Tuhan, biarlah seluruh jemaat Grafe, seluruh kami yang terkumpul di sini, seluruh yang telah diselamatkan oleh Injil-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami mengasihi Engkau sedemikian rupa dan mengasihi jemaat-Mu ini. Demikianlah kami hidup bagi-Mu Tuhan. Puji hormat sekali lagi Bapa Surgawi. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.